Hello everyone, my name is Aishalti Fatakia from SKDB 3 and today we are going to presenting you about pemeriksaan sistematis kasus kekerasan seksual. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan baik menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi, merendahkan seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis maupun fisik. Jenis kekerasan seksual tidak hanya dilakukan dengan tindakan tapi juga dengan perbuatan verbal maupun non-fisik. Yang mana kekerasan seksual ini sering terjadi pada perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan sistematis pada kasus kekerasan seksual untuk menegakkan keadilan serta hak asasi korban kekerasan. Untuk rumusan masalah adalah apakah ini dimaksud dengan kekerasan seksual, bagaimanakah pemeriksaan dan tindak lanjutnya, apakah kendala pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, apa saja aspek mediko-legal kekerasan seksual. Selanjutnya untuk tujuannya mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, mengetahui tentang pemeriksaan dan tidak lanjut kekerasan seksual, mengetahui kendala pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, serta mengetahui aspek mediko-legal kekerasan seksual. Serta untuk manfaatnya, dari pembuatan makalah ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait pemeriksaan kasus kekerasan seksual. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Wilbur Tramsidi dengan 3 digit yang terakhir 135. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan dan diperjelas kembali pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, yakni pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan pemakaian kontrasepsi, pemaksaan pemakaian sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Penjabaran tersebut kemudian dijabarkan jauh lebih detail kembali pada pasal 4 butir 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Diana Ningrum dengan 3 digit NIM terakhir 159. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan juga prinsip dari pemeriksaan kekerasan seksual. Pemeriksaan kekerasan seksual diperlukan untuk menemukan barang bukti dan juga mendapatkan kesimpulan yang berguna dalam kepentingan peradilan. Secara umum, pemeriksaannya dilakukan untuk mengidentifikasi tanda persetubuhan, kekerasan, dan juga untuk memperkirakan usia dari korban. Selain itu juga dilakukan untuk mendeteksi penyakit seksual dan tanda kehamilan serta gangguan kejiwaan yang mungkin dialami oleh korban. Prinsip yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan korban kekerasan seksual, yang pertama adalah melakukan pemeriksaan sedini mungkin dan tidak membiarkan korban menunggu terlalu lama. Yang kedua, dokter sebagai pemeriksa didampingi oleh perawat ataupun bidan yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan korban. Yang ketiga, pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada area kelamin saja, melainkan harus dilakukan terhadap semua bagian tubuh korban secara sistematis dan juga menyeluruh. Dan yang terakhir atau keempat, perlu dilakukan pencatatan serta dokumentasi terhadap hasil pemeriksaan tersebut, meskipun temuan yang didapatkan mungkin menunjukkan hasil yang negatif. Perkenalkan, nama saya George Devadianus dengan NIM 21025111104 dan saya akan menjelaskan mengenai anamnesis pada kasus kekerasan seksual. Untuk anamnesis sendiri diklasifikasikan menjadi dua, ada anamnesis umum dan anamnesis khusus. Untuk anamnesis umum mencakup usia, status pernikahan, riwayat aborsi, riwayat haid yang mencakup menarche, HPHT atau hari pertama haid terakhir, siklus haid. Kemudian ada riwayat konsumsi obat-obatan, riwayat penyakit, dan keluhan yang masih terdapat saat anamnesis dilaksanakan. Kemudian untuk anamnesis khusus mencakup 4 bagian penting. Yang pertama ada what atau apa, itu mencakup jenis tindakan, kekerasan, upaya perlawanan, dan penetrasi. Kemudian untuk when atau kapan mencakup waktu kejadian untuk nantinya dibandingkan dengan waktu pelaporan. Kemudian ada where atau di mana. Ini mencakup tempat dan jenis tempat kejadian untuk memudahkan pencarian TKP. Kemudian untuk who atau siapa, itu mencakup hubungan pelaku dengan korban, juga pelaku dan usia pelaku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Gadagang Sogupta dengan 3 digit NIM terakhir 072.
Di sini saya akan membahas tentang pemeriksaan fisik pada kekerasan seksual. Pemeriksaan fisik dilakukan secara menyeluruh dengan prinsip head to toe, yang dilakukan pada seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali. Pemeriksaan fisik sebelumnya disesuaikan dengan data anamnesis. Data pemeriksaan fisik dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan fisik umum dan khusus. Penggunaan diagram tubuh direkomendasikan agar membantu pencatatan luka dan mempermudah pengamatan terhadap keadaan fisik korban. Untuk mencari bukti-bukti fisik yang berhubungan dengan tindakan kekerasan seksual yang diakui oleh korban, sehingga perlu dilakukannya pemeriksaan fisik khusus. Perkenalkan, nama saya Nadita Nas dengan 3 digit RIM akhir 189. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan pelaku kekerasan seksual. Ada beberapa hal yang perlu diperiksa sebagai barang bukti terkait pelaku kekerasan seksual, yaitu yang pertama, ada pemeriksaan tubuh dan yang kedua, pemeriksaan pakaian. Untuk pemeriksaan tubuh bisa dilihat untuk mengetahui apakah seorang pria atau laki-laki baru saja melakukan persetubuhan, maka perlu diperiksa apakah terdapat sel epitel vagina pada glans penisnya. Selain itu, bisa juga dilakukan swab genitalia pada seorang pria atau laki-laki yang diduga sebagai pelaku kekerasan seksual. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan pakaian. Di sini bisa dilihat atau dicatat ada tidaknya bercak seperti semen, darah dan sebagainya, di mana di sini untuk bercak semen itu tidak mengandung arti yang signifikan untuk pembuktian, sehingga tidak terlalu ataupun tidak terlalu diperhatikan dan dijadikan sebagai acuan. Namun di sini bercak darah mempunyai nilai karena bisa saja kemungkinan itu merupakan bercak darah dari deflorasi. Kenalkan, saya Kevin Andrian Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian kekerasan seksual. Pembuktian memiliki arti sebagai ketentuan yang berisikan pedoman dan pengarisan mengenai cara yang dibenarkan oleh undang-undang kepada terdakwa untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Kemudian, alat bukti yang sah ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang berisi alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Untuk menambah keyakinan hakim, diperlukan dokter yang berperan sebagai ahli dan memberikan surat keterangan yang dikenal sebagai visum et repertum. Dalam pasal 183 KUHP telah diatur bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman jika ditemukan setidaknya 2 alat bukti yang diatur dalam UU itu ada, dan hakim mendapat keyakinan bahwa kejahatan tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan hal tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Gede Ariana Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 018. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pemeriksaan penunjang kasus kekerasan seksual. Terdapat 3 pemeriksaan penunjang dalam kasus kejahatan seksual. Yang pertama adalah pemeriksaan swab, di mana swab sampel cairan kelamin maupun sperma dapat membantu investigasi dan penyelesaian kasus kejahatan melalui analisis kecocokan DNA. Yang kedua adalah pemeriksaan darah dan urin, di mana pemeriksaan ini dapat melihat riwayat penggunaan obat dan alkohol guna mendapatkan rentang waktu kejadian, karena kadar obat-obatan dan alkohol pada darah akan berkurang seiring waktu. Berikutnya adalah pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan agar tenaga medis dapat merawat kehamilan dari korban dan dapat digunakan juga sebagai sumber sampel DNA untuk pemeriksaan ancestry ataupun DNA. Halo dokter dan teman-teman, perkenalkan nama saya Christy Natalia dengan 3 digit NIM terakhir 109. Izinkan saya untuk menjelaskan bagian ketiga, yaitu kendala dalam pembuktian kasus kekerasan seksual. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, perlu diketahui bahwa penggunaan alat bukti, salah satunya adalah keterangan saksi, sudah diatur di dalam pasal 183 dan juga 184 ayat 1 KUHP. Namun masalahnya terdapat celah di mana dalam kasus kekerasan seksual, kejadiannya seringkali dilakukan di tempat yang sepi, privat, sehingga tidak diketahui oleh orang lain selain korban dan juga pelaku. Oleh sebab itu, berdasarkan putusan MK nomor 65 tahun 2010, saksi dapat berupa korban yang mengalami hal tersebut. Selain itu, juga dapat digunakan VAR dalam kasus kekerasan seksual atau visum et repertum seperti yang dijelaskan di dalam pasal 187 butir C dan juga pasal 133 ayat 1 KUHP. Sekian penjelasan saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Margaret Joyce Natalie Pantoro dengan 3 digit 5K248, dan pada hari ini saya akan menjelaskan dasar hukum dan jenis kekerasan seksual. Di Indonesia sendiri, landasan hukum yang berlaku untuk hal ini yaitu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kemudian untuk jenis kekerasan seksual terdapat beberapa. Yang pertama ada pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi, kemudian praktisi tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual. Dan jenis kekerasan ini ditemukan pada penelitian selama 15 tahun oleh Komnas Perempuan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Carla Keinuflin Manulang dengan 3 digit NIM terakhir 146, dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. Perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual termasuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jungto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jungtis Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, serta bantuan kepada saksi dan korban melalui lembaga penegakan hukum. Bantuan medis, bantuan psikososial, restitusi, serta sosialisasi hak-hak korban kepada korban kekerasan seksual merupakan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Sekian dari saya, bagian berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Egedirian Nathan dengan 3 digit NIM 193. Saya akan menjelaskan peran visum et repertum dalam kasus kekerasan seksual. Dalam penyelidikan suatu kasus, visum et repertum memiliki peran penting sebagai alat untuk membuktikan atau membantah keberadaan unsur tindak pidana. Ini menjadi sangat berguna bagi penyidik dalam menentukan tindakan yang perlu diambil untuk mengungkap kasus tersebut. Suatu situasi khusus yang membutuhkan keahlian khusus adalah ketika menangani kasus pemerkosaan. Pemerkosaan mencakup tindakan pemaksaan kehendak dengan tujuan memuaskan nafsu seksual yang seringkali melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karena itu, keterangan ahli menjadi sangat penting untuk menyediakan bukti medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan terkait kondisi korban, terutama dalam pembuktian adanya tanda-tanda persetubuhan yang terjadi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Baik, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk dokter. Saya perkenalkan, saya Julia Caroline dengan 3 digit NIM terakhir 016, dan saya akan menyimpulkan topik pada student project kekerasan seksual yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu mencakup pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi, perkosaan, dan juga tindakan serupa lainnya. Dan pemeriksaan kekerasan seksual ini melibatkan beberapa hal, yaitu dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pelaku, termasuk pemeriksaan pakaian, dan juga pemeriksaan penunjang, yang mana hal tersebut adalah sebagai bagian dari pengumpulan bukti untuk proses hukum. Dan untuk alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat, dan juga petunjuk, dan keterangan terdakwa, itu semua diatur oleh pasal 24 dan juga pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dengan peran khusus dokter dalam melakukan visum et repertum untuk mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Dan untuk kerangka hukum di Indonesia, yang mencakup Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, KUHP, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan juga Korban, itu semua menjadi dasar untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kemudian visum et repertum, khususnya dalam kasus perkosaan, ini memainkan peran yang sangat penting untuk membuktikan atau membantah unsur tindak pidana, serta keterangan ahli juga diperlukan untuk menyediakan bukti medis yang sah terkait dengan kondisi korban. Kemudian adapun saran dari topik ini, yaitu individu, masyarakat, juga pemerintah perlu untuk berkomitmen dalam mencegah kekerasan seksual dengan memperkuat hukum, meningkatkan kesadaran, dan juga menciptakan budaya yang menolak segala bentuk pelecehan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.